dalam belajar itu bagian dari self learning atau apa kita? SLM atau kemampuan diri dalam belajar. Kemampuan diri dalam belajar. Jadi tujuan umumnya itu kalian mampu menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian dalam belajar atau kesadaran diri dari kalian dalam belajar atau bahasa asli itu self awareness. Terus kalian juga harus mengingat aturan dan asas dalam layanan konseling kelompok. Aturan itu saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang mengatur kegiatan kalian, sedangkan kalian sebagai anggota kelompok yang menyampaikan pendapat kalian secara terbuka, jujur, dan tidak ada dalam keadaan paksaan. Terus asas yang paling penting dalam layanan ini itu adalah asas kerahasiaan, di mana kalian tidak boleh menceritakan segala sesuatu yang terjadi di ruangan ini di luar. Cukup kalian saja yang tahu. Paham? Terus juga kalian harus memperhatikan kegiatan yang kita lakukan ini. Contohnya, ketika saya meminta kalian untuk sebentar mengisi lembar KPD, kalian isi dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya pokoknya. Terus sekarang kita akan saya meminta sama kalian untuk membacakan tugas yang saya suruh kalian di rumah tadi, yaitu mencatat pengalaman belajar kalian beberapa hari. Kalian mau dari mana? Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Dari kiri dulu. Sebentar gini ya. Baik, kebiasaan belajar saya beberapa kali ini yaitu saya mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Dan saya beberapa hari ini mengerjakan tugas mendekati deadline karena tugas saya bermain-main. Gila. Kalau saya kebiasaan belajar beberapa kali ini itu selalu buka HP sambil belajar, mendengar musik sambil belajar, tugas mendekati deadline kayak tugas kelas, lalu melihat tugas teman. Selesaikan kebiasaan belajar beberapa hari ini. Saya belajar sering berterima kasih melihat tugas teman juga kak. Juga aku juga selalu belajar. Gila. Saya hari ini belakangan ini sering belajar sambil HP, kemudian belajar dan biasa sambil belajar. Aduh. Saya HP sambil belajar, saya tidak teman, belajar sambil belajar. Baik, jadi topik kita pada pagi hari ini itu tentang kesadaran diri kalian dalam belajar. Jadi kalian semua sih paham maksud dari kesadaran diri dalam belajar? Apa itu? Kesadaran diri dalam belajar yaitu Kondisi menempatkan diri dalam dua proses belajar. Jadi di sini kesadaran diri dalam belajar itu kalian sadar akan kelemahan dan kekuatan kalian dalam belajar. Maksudnya di sini maksudnya dari kelemahan dan kekuatan dalam belajar itu kalian tahu kelebihan kalian dalam belajar, kekurangan kalian dalam belajar. Kalian tahu kan kelebihan dan kekurangan kalian dalam belajar? Coba sebutkan contohnya. Gila. Jadi kalau kelebihan itu dalam belajar mengerjakan tugas tepat waktu, jadi kalau kekurangannya itu selalu motivasi belajar. Jadi itu salah satu contohnya. Kelebihan dan gila itu dia mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Kekurangannya dia suka membuka HP kalau belajar.
selanjutnya itu dalam kegiatan ini saya menekankan kembali sama kalian untuk mengikuti layanan ini dengan baik, terbuka, jujur, dan aktif dalam menyampaikan apa? Jadi di sini saya mau kasih kalian lihat video. Nanti kalian simak video tentang kesadaran diri. Terus nanti juga saya akan jelaskan sedikit materi tentang kesadaran diri. Oke? Sudah siap? Ya.
Oke, jadi itu tadi video tentang kesadaran diri. Ada yang bisa tangkap dari video tadi itu bagaimana tingkat kesadaran diri dari si cowok tadi? Tidak sebutkan itu. Ada bisa? Kalau tingkat kesadaran diri rendah karena kurang adanya karena merasa dirinya mampu. Padahal di setiap hal yang dilakukan harus ada tanggung jawab dan konsekuensi. Satu lagi, Cak. Selain filter. Satu lagi. Satu lagi. Bisa? Ada? Bisa? Oke, jadi dari video tadi itu bisa kita kesimpulan bahwa si Lukman itu mempunyai kesadaran diri yang rendah, di mana yang pertama dia tidak mau mengaku kalau dia itu menabrak intan. Oh, terus yang kedua kesadaran diri juga rendah dalam belajar. Tadi dia tak memperhatikan gurunya saat menjelaskan, malah dia asik main game. Nah, oke. Setelah dia mendapatkan pelajaran, itu dia dibantu oleh orang yang dia tidak anggap, dia langsung sadar akan kesalahannya. Yang pertama di mana dia mengakui kalau dia menabrak intan. Terus yang kedua dia minta maaf sama temannya yang telah dia acuhkan, bahwa dia juga itu sebenarnya membutuhkan orang lain. Jadi kaitkan video tadi dengan materi kita pada pagi atau siang hari ini itu kesadaran diri dalam belajar. Nah, gimana? Kesadaran diri dalam belajar itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami kondisi dirinya, perasaannya saat belajar, terus cara belajar yang efektif dan tujuan yang ingin dicapai. Ada yang bisa ulangi? Apa yang saya bilang? Yang bisa dipelajari hari ini yaitu kemampuan seseorang
yaitu kemampuan belajarnya yang efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri siswa yang memiliki kesadaran diri dalam belajar. Yang pertama, dia mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam belajar. Yang kedua, dia menyadari kebiasaan belajarnya. Misalnya dia suka menunda-nunda tugas, terus suka rajin dalam belajar, dia tahu kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga, dia mampu mengontrol emosi saat menghadapi kesulitan. Contohnya kalau misalnya ada tugas yang sulit, dia mampu melewati masalah itu. Misalnya kalau ada tugas yang sulit itu, dia enggak putus asa kayak semalas dia kerjakan ini tugas karena saya nggak tahu, tapi dia berusaha untuk cari tahu dengan cara misalnya dia bertanya sama teman yang tahu, atau dia cari tahu dengan gurunya. Terus yang ketiga, yang keempat, dia memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang kelima, dia mampu melakukan refleksi diri setelah belajar. Nah, ada beberapa aspek-aspek kesadaran diri dalam belajar. Yang pertama yaitu mengenali diri. Maksudnya di sini mengenali diri yaitu dia tahu gaya belajar apa yang cocok sama dirinya. Pasti kalian tahu kan gaya belajar apa yang cocok sama diri kalian? Tahu? Terus yang kedua, kemampuan akademik. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya dalam mata pelajaran. Misal, kayak Oza dia lebih pintar di mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan dia tahu kekurangannya di mata pelajaran matematika, fisika, kimia. Terus juga pemahaman emosi. Dia bisa mengatasi rasa malasnya, terus rasa bosannya saat belajar. Mungkin dia kalau bosan saat belajar, dia bisa mengalihkan dengan 5 menit bermain game atau scroll TikTok, habis itu dia belajar lagi. Terus juga pemahaman diri. Dia tahu dirinya sudah paham pada materi atau belum. Kalau dia belum tahu dirinya belum paham, berarti dia harus cari tahu dengan cara apa? Kalau guru atau Nah, terus juga dia tahu apakah belajarnya itu sudah efektif atau belum. Dengan cara apa dia tahu belajar sudah efektif atau belum? Dengan dia melakukan evaluasi di setiap akhir pembelajaran. Caranya dia lihat nilainya, apakah bagus kalau kerjakan tugas, ulangan. Nah, terus di sini juga ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini di mana dia itu mampu belajar menguasai materi. Kayak dia membuat tujuan kayak hari ini saya harus bisa paham mata pelajaran ini, materi ini. Terus juga mungkin dia bisa menetapkan tujuan kayak semester ini nilai matematika saya harus tinggi dari semester sebelumnya. Terus ada beberapa trik untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang pertama, membuat jurnal belajar harian. Yang kedua, melakukan refleksi setelah belajar. Yang ketiga, menentukan tujuan belajar yang jelas. Dan yang keempat, mengatur waktu belajar dengan baik. Terus juga di sini saya akan bahas tentang kekuatan dan kelemahan dalam belajar. Kekuatan dalam belajar seperti gaya belajar yang tepat, disiplin dan memanajemenkan waktu yang baik, terus lingkungan belajar yang mendukung. Kalian tahu maksud lingkungan belajar yang mendukung? Selain filter dulu. Kalian tahu maksud lingkungan belajar yang cukup? Yang mendukung? Apa? Tadi saya sudah suruh kalian aktif, terus juga sampaikan pendapat yang kalian punya, karena pendapat yang kalian keluarkan itu pasti sudah benar, tidak akan salah. Apa saja? Tidak apa-apa. Jadi kita langsung baca. Apa? Betul. Lingkungannya tidak ikut. Kalau Arun, bagaimana? Apa? Lingkungan belajar yang mendukung. Ayo, apa?
bilang mengajak hal lain jadi kita fokus buat belajar. Oke, betul. Ozak. Sama seperti teman yang mendukung kita bersama. Terus apa lagi? Iya. Gila. Kalau gila. Gila. Itu yang asik. Alur. Oke. Sedangkan kelemahan dalam belajar itu seperti pasti kalian tahu apa? Kelemahan dalam belajar. Iya, aku sedang mempunyai planning. Tak punya planning. Terus apa lagi? Fokus ke HP. Fokus ke handphone. Apa lagi? Apa? Tidak mendengarkan guru yang menjelaskan. Apa lagi? Tidur dalam kelas. Apa lagi? Ngobrol saat dijelasan. Berbicara sama teman saat guru menjelaskan. Apa lagi? Ayo apa? Kemudian belajar. Main game saat belajar atau main handphone, betul. Jadi itu semua kelemahan dalam belajar. Pasti kalian sering ngalamin itu. Nah, jadi di sini saya mau kasih kalian lembar kerja, kalian isi. Di sini tuh kalian mengidentifikasi tentang kekuatan dan kelemahan kalian dalam belajar. Nah, di sini kan ada identifikasi kekuatan belajar. Kalau tidak sesuai dengan diri kalian, jangan dicentang. Oke? Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian tanyakan ya. Iya, Kak. Kalian isi nama kelas. Kasih waktu 3 menit. Kan 9 menit.
Ayo cerita apa yang ada kamu sebentar. Gimana? Apa? Kapan saya mau tahu fokus saat belajar? Apa kemampuan yang disini saat menganggap bisa itu saat kamu ngantuk? Gampang dipengaruhi. Contoh misalnya, kalau kamu lagi belajar, kamu dengan HP bunyi, kamu masih buka HP? Oh iya. Nah, itu bisa distraksi. Kalau kamu sudah apa yang Kesimpulan kekuatan saya. kayak misalnya kesimpulan kekuatannya kan kamu sudah jawab sama itu. Lalu ini kesimpulan kekuatan saya sendirinya, saya sering buat mencatat tepat waktu melihat waktu sesuai juga. Hah? Iya, paham. Kan bisa pakai chat di sini. Meskipun ketika ada masalah yang ada, yaitu saya sering menghindari belajar, saya sering menghindari gitu. Bisa nggak ya susah? Aduh.
Apabila yang mana juga? Yang terakhir rencana perbaikan. Mungkin rencana perbaikannya apa? Kayak misalnya saya mau saya mau memperbaiki atau di aja, saya mau mengambil HP gitu. Sudah enggak? Belum Kak, tinggal deh. Rencana perbaikannya bagaimana? Jadi saya kami mau, saya kan kalau sering belajar rencana perbaikan saya itu saya ingin membuat planning ulang belajar atau izin belajar. Terus setelah saya belajar perbaikan itu berarti saya ingin bertanya, sering bertanya lagi sama temannya, paham kan gitu. Sudah hilang? Sekarang identifikasi kepada sudah bisa?
Sudah bilang ya. Dikasih lagi kertasnya. Sudah. Yang Bu. Itu sampai menghambat dari lingkungan. Maksudnya berdasarkan hal-hal yang sering dilakukan akan menghambat proses belajarnya. Yang sering mengganggu kamu dalam proses belajar apa? Misalnya suka diadopsi kesamaan, suka mendengar, suka main HP, terus apa lagi ya? dan makan. Apa? Oh, tulis yang anu. Ustaz Gami, ini lagi sih dulu ya, faktor penghambat belajar dan pendukungnya. Kalau cuma satu saya belajar.
Kak, kalau cerita yang kakak punya yang paling bagus itu yang Rizal apa nih? Upaya yang akan saya lakukan untuk mengurangi Apa yang kamu lakukan dengan hambatan? Kan hambatannya itu apa? paling sering diajak ini teman-teman. Nah, ini mengurangi hambatan itu Teman-teman. bukan. Kenapa ada? Oh iya. apa yang akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan. Kita fokus. Belajar di tempat yang nyaman. Melambat ini kak, teman-teman cuma ada saja seperti cerita dulu Apa yang menjauhi. bukan? Saya akan Oh iya. Harus. Ini harus. Saya akan aku sudah apa maksudnya semua? dikasih nomor kita Supaya meningkatkannya mungkin kayak iya, oh ya, jangan berusaha tidak jawaban jujur saja jujur.
Jadi ini kita membahasnya sebelah kanan, sebelah kiri. Kiri, ada Caca. Nah, oke. Dari Caca, Arul, Nizam, Oza, Bila, Filka. Dari Caca mungkin bisa dibacakan identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam belajarnya. Bacakan Caca. Ulang. Ya. Ini. Maka pelajaran apa yang paling saya sukai? Kenapa? Sejarah, sosiologi, dan geografi. Karena cara menjelaskan dunia lebih gampang dan lebih bisa dimengerti, dan pelajarannya lumayan gampang. Saya menyukai tentang sejarah budaya Indonesia. Maka pelajaran apa yang paling sulit bagi saya? Fisika. Karena rumus-rumusnya sangat banyak dan sangat sulit dimengerti. Bahkan saya masih paling fokus satu belajar. Akan konsentrasi tidak tidur saat dulu sedang belajar. Apa yang biasanya mengganggu saya saat belajar? Orang-orang yang ribut di kelas saat saya belajar. Kesimpulannya saya menjelaskan kesimpulan dari laporan saya. Yaitu saya berkonsentrasi dengan baik saat belajar dan saya terbiasa belajar. Terus selanjutnya Kesimpulan kelemahan saya yaitu saya jarang mengerjakan tugas dan menunda belajar dan sulit memahami materi dan jarang mengulangi materi dan saat menjelaskan saya salah tidak selesai. Fokus saat belajar, tidak bermain HP saat belajar kecuali ada tugas yang menyenangkan belajar, dan mengulangi belajar, dan jika tidak melakukan itu saat belajar dulu atau dulu. Terus itu lagi yang kedua tentang menghambat. Senang menyanyikan saat belajar dan tidur. Belajar dan bicara saat sedang fokus belajar dulu. Suka bermain HP. Faktor pendukung belajar. Tapi yang lebih baik kan kalau menjelaskan sangat mudah dipahami. Teman yang mau menjelaskan pelajaran yang saya tidak mengerti. Faktor penghambat yang paling sering saya alami. Saya lebih suka bermain handphone dan malas belajar dan tidak fokus. Faktor pendukung yang paling mengganggu saya, tugas yang diberikan guru sedikit dan gampang. Upaya yang akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan, mengurangi atau menghilangkan masalah saat belajar. Belajar dengan lebih sedikit dan nyaman. Upaya untuk membuatkan faktor pendukung, berusaha tidak mengganggu guru pelajaran dan menerima tugas banyak materi. tangan untuk Caca. Selanjutnya Arul. Bacakan. Mata pelajaran apa yang saya sukai dan mengapa? Saya menyukai bahasa Inggris karena saya senang mempelajari kosakata baru dan juga jika saya memahami bahasa Inggris saya dapat berbicara dengan orang asing. Dua mata pelajaran apa yang sulit bagi saya dan mengapa? Fisika karena terlalu banyak rumus-rumus yang harus dipelajari dan dihafalkan. Kapan saya merasa paling fokus saat belajar? Saat kelas lagi tenang dan guru sedang menjelaskan materi kepada kami semua. Apa yang biasanya mengganggu saya saat belajar? Suasana kelas yang sangat berisik yang bisa membuat kita lupa dengan materi yang diajarkan.
Kesimpulan kepada saya mampu memahami materi dengan cepat, namun tidak bisa mengatur waktu belajar saya. Kesimpulan kelemahan saya sering menunda belajar dan mudah terdistraksi ketika lagi belajar. Tuliskan langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Saya harus membuat planning untuk tidak menunda-nunda belajar dan meninggalkan sikap gampang terdistraksi. Tuliskan hal-hal yang sering mengganggu atau menghambat proses pembelajaran. Teman yang selalu mengajak main game dan keributan di dalam kelas. Tuliskan hal-hal yang membantu Anda dalam belajar. Handphone karena dapat membantu saya dalam proses belajar seperti mencari informasi di internet. Faktor penghambat yang sering saya alami, ribut dan suka mengajak benda-benda untuk mengerjakan tugas. Faktor pendukung yang paling membantu saya adalah teman yang pintar dan juga HP untuk sumber informasi yang tidak saya ketahui. Upaya yang akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan: menolak ajakan teman saat mengajak saya main game ketika lagi belajar. Upaya untuk meningkatkan faktor pendukung: mencari teman yang mendukung lingkungan belajar dan menggunakan HP dengan baik seperti mencari informasi. Mata pelajaran apa yang paling saya sukai dan mengapa? Bahasa Inggris, karena saya ingin bisa memahami bahasa-bahasa baru. Mata pelajaran apa yang paling sulit bagi saya? Mengapa? Seni budaya, karena saya kurang bisa mengerti tentang kesenian. 3. Kapan saya merasa paling fokus saat belajar? Saat situasi tenang dapat membuat saya lebih fokus memahami materi. 4. Apa yang biasanya mengganggu saya saat belajar? Keributan biasanya membuat saya tidak tenang. Kesimpulan kepada saya mampu memahami materi dengan cepat. Saya juga mudah mengingat materi pelajaran dan dapat berkonsentrasi dalam belajar saat tidak ada gangguan. Kesimpulan kelemahan saya sering menunda-nunda saat diberikan tugas karena mudah terdistraksi oleh teman-teman yang sering mengajak saya ngobrol saat belajar. Rencana perbaikan: saya tidak boleh malas lagi ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, dan saya harus selesaikan tepat waktu. Saya juga harus lebih sering belajar, tidak hanya ketika ujian saja, tetapi setiap waktu. Faktor penghambat belajar: saya mudah terdistraksi oleh teman yang biasa mengajak ngobrol, teman yang mengajak main game. Kelas yang terlalu ribut biasanya mengganggu fokus saya dalam belajar. Tuliskan hal-hal yang membantu saya dalam belajar. Handphone membantu saya memahami materi dengan cepat, dan juga ketenangan membantu saya meningkatkan fokus belajar saya. Faktor penghambat yang paling sering saya alami: diajak bermain game. Faktor pendukung yang paling membantu saya: ketenangan yang paling membantu saya saat dalam belajar karena meningkatkan fokus saya. Upaya yang akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan: menolak ajakan teman. Upaya untuk meningkatkan faktor pendukung: saya akan memilih tempat belajar dan nyaman untuk meningkatkan fokus saya. Mata pelajaran apa yang paling saya sukai dan mengapa? Bahasa Indonesia, karena saya suka mencatat, dikarenakan bahasa Indonesia lebih banyak catatan dan lebih mudah dipahami. Mata pelajaran apa yang sulit bagi saya dan mengapa? Fisika, karena saya tidak tahu soal rumus maupun hitungan bilangan atau satuan. Kapan saya merasa paling fokus saat belajar? Di saat saya sedang mood dan tidak ada teman sebangku saya yang sering mengajak saya cerita. Apa yang biasanya mengganggu saya saat belajar? Keributan dan teman yang suka mengajak ngobrol saat guru sedang menjelaskan itu teman sebangku saya. Kesimpulan kekuatan saya mampu belajar mandiri tanpa disuruh. Kesimpulan kelemahan saya:
abaikan. Saya ingin meningkatkan kemampuan belajar saya soal cepat merasa bosan saat belajar, dan saya juga kurang percaya diri dalam belajar, takut jawaban salah dan tidak mau bertanya kepada guru. Faktor penghambat belajar, hal-hal yang sering mengganggu atau menghambat proses belajar saya yaitu teman sebangku saya yang selalu mengajak saya bercerita, ditambah lagi dengan ajakan teman keluar ke kantin saat guru sedang mengajar. Hal-hal yang membantu saya dalam belajar, mungkin teman saya di saat saya kurang paham dan kurang mengerti. Refleksi singkat, faktor penghambat yang paling sering saya alami, teman sebangku yang suka mengajak saya bercerita saat guru menjelaskan. Faktor pendukung yang paling membantu saya, dikarenakan mungkin gurunya baik seperti guru matematika saya yang tidak pernah marah sedikit pun itu. Upaya yang akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan, saya akan berusaha tidak memperdulikan saat teman saya mengajak saya bercerita. Upaya untuk meningkatkan faktor pendukung, saya berusaha tidak memilih guru. Beliau plus untuk Ozan. Pelajaran apa yang saya lakukan dan apa? Sejarah psikologi matematika karena gurunya baik dan menjelaskan. Mata pelajaran yang paling sulit bagi saya mengapa fisika karena terlalu banyak unitnya dan susah saya pahami dan mengerti. Kapan saya merasa paling fokus belajar? Saat saya memahami, saat saya paham dengan cara kerjanya, dan saat kelas sudah puisi. Apa yang biasanya mengganggu saya belajar? Teman yang sering mengajak ngobrol sama teman yang berisik. Kesimpulan saya itu memiliki strategi belajar yang mempunyai planning, serta selalu aktif bertanya jika tidak paham dengan soal yang ada. Kesimpulan saya itu saya sering menunda belajar karena ada rasa malas, sulit memahami materi, serta saya kurang percaya diri atas diri saya soal pelajaran, dan saya cepat merasa bosan. Rencana perbaikan, saya akan berusaha tidak sering menunda belajar. Saya akan berusaha percaya diri dengan tugas yang saya punya, serta menjadi lebih baik untuk kedepannya. Hal yang sering mengganggu atau menghambat proses belajar saya itu yang selalu menghambat proses yaitu selalu ingin menggunakan HP terus-menerus, rasa malas, rasa bosan, serta selalu sulit bagi saya untuk mengerjakan tugas tersebut karena tidak paham yang membuat proses belajar saya menjadi terhambat. Hal-hal yang membantu dalam belajar yaitu saat saya belajar harus ada teman yang membantu saya apabila saya kesulitan dalam memahami tugas itu. Faktor penghambat yang paling sering saya alami itu rasa malas serta rasa ingin bermain HP terus-menerus. Faktor pendukung yang paling membantu saya itu teman yang mau belajar bersama, serta motivasi yang baik dan lingkungan yang nyaman. Upaya yang saya lakukan membuang rasa malas saya, serta membuang rasa ingin bermain HP terus-menerus, dan lebih disiplin waktu emosi agar tidak mudah terdistract. Upaya untuk meningkatkan faktor pendukung, lebih sering belajar bersama teman dengan lingkungan yang nyaman. Baik, kami membacakan identifikasi kekuatan dan kelemahan belajar, yaitu pertama, mata pelajaran apa yang paling saya sukai dan mengapa. Yang paling saya sukai yaitu sosiologi, sejarah, PPKN, dan matematika, karena
agar meningkatkan kemampuan belajar, mencari cara belajar yang efektif dan efisien yang cocok agar dapat mengembangkan diri dalam belajar. Faktor penghambat belajar saya yaitu hal-hal yang sering mengganggu, yaitu munculnya rasa bosan dalam proses belajar. Faktor pendukung yaitu membuat planning dan strategi serta motivasi dan kesadaran yang bisa membuat diri berkembang dalam belajar. Faktor penghambat yang paling sering saya alami yaitu faktor dari diri, yaitu rasa bosan, serta faktor dari luar atau lingkungan sekitar yang ribut. Faktor pendukung yang paling membantu saya yaitu lingkungan yang baik, dukungan orang tua saya, teman-teman yang mau belajar bersama, serta selalu mendapatkan motivasi baik agar selalu berusaha dan pantang menyerah. Upaya akan saya lakukan untuk mengurangi hambatan: lebih disiplin dalam mengelola waktu, emosi agar tidak mudah terdistract, dan lebih sering lagi mengevaluasi diri. Upaya untuk meningkatkan faktor pendukung: menumbuhkan dan meningkatkan rasa pantang menyerah, semangat, disiplin, dan jujur dalam memahami dan mengalami proses belajar. Beri aplaus untuk Silka. Oke, tadi kan kalian sudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kalian dalam belajar, terus juga sudah mengidentifikasi penghambat dan pendukung kalian dalam belajar kan. Tadi kalian sudah tahu apa saja yang menghambat dan mendukung kalian dalam belajar. Terus kalian juga sudah tahu apa kelemahan kalian dan kekurangan kalian dalam belajar. Nah, setelah kita mengidentifikasi dan menonton video, dan tadi saya juga sedikit menjelaskan tentang kesadaran diri dalam belajar. Sekarang kita waktunya untuk menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Hal apa saja yang kalian dapat dari kegiatan kita pada siang hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Mau ditunjuk atau angkat tangan? Siapa yang mau menyimpulkan? Masing-masing Pak, setiap orang menyimpulkan. Apa saja yang kalian dapatkan dari kegiatan kita pada oke. Silka. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah belajar kelompok ini yaitu memahami tentang kondisi atau keadaan dalam mengelola diri dan belajar, tentang adanya kekuatan, kelemahan, faktor penghambat dan pendukung belajar, yaitu membuat kami lebih mengetahui apa yang mendukung dan membantu, serta menghambat kami dalam proses belajar. Laki-lakinya selain kan tadi cewek saya diwakili Silka. Dan cowoknya siapa? Oke, siapa Nizar atau Uzak? Uzak? Saya sudah tiga Oke, apa? Yang karena dapatkan dari itu. langsung tatap saya kak kesimpulannya, dan langsung sadar juga kak hamatanku ini Ya, apa? hambatan belajar buka. Ternyata langsung sadar ternyata waktu juga di sini bisa ada di soal. Kalau tidak saya ini sangat bercerita juga pada di sini yang hambatan. Oke. Beda. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini itu kalian menyadari kekurangan dan kelebihan kalian dalam belajar, terus faktor penghambat dan pendukung kalian dalam belajar. Oke. Nah, sekelas tugas lagi kalian di rumah. Tugasnya itu kalian menuliskan kekuatan dan kelemahan belajar kalian secara lebih rinci. Menuliskan kekuatan dan kelemahan kalian secara lebih rinci. Terus sudah? Sudah? Oke, mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kapan lagi kita bisa ketemu hari ini? Saya akhiri dengan beberapa tepuk hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elda, sedetik.